Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pengolahan data kelas 4 SD. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait pengolahan data. Di antaranya adalah A. Mengumpulkan data, B. Menyajikan data dalam bentuk tabel, C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh proses pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan ketua kelas, pemilu, dan lain-lain. Mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan dalam pengumpulan data. Wawancara secara langsung, pengisian kuesioner atau angket, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, dan pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4, 7568, 6978, 8957, 6787. Kita kelompokkan nilai yang sama. Nilai 5 ada 2. Nilai 6 ada 3. Nilai 7 ada 5. 2, 3, 4, 5. Nilai 8 ada 4. 1, 2, 3, 4. Nilai 9 ada 2. 2. Nilai berikut tabelnya. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca data, menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Menafsirkan data, menemukan info lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Contoh tabelnya. Contoh membacanya, yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Contoh menafsirkan data. Nilai tertinggi adalah 9 siswa, yang mendapatkan nilai kurang dari 7 ada 5 siswa. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar sama. Diagram batang bisa vertikal atau horizontal. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4. Bentuk tabelnya, bentuk diagramnya, sebelah panah ke atas itu banyaknya siswa, dan panah mendatar itu adalah nilainya. Lima orang sebanyak 2, 6 orang sebanyak 3, nilai 7 sebanyak 5 orang, nilai 8 sebanyak 4 orang, nilai 9 sebanyak 2 orang. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh, berikut data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mentari. Kelas 1 yang ke atas banyaknya siswa, yang mendatar
kelasnya. Berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 40 anak, jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 anak. Kelas 1 dan 4 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak yaitu 40 anak. Jumlah seluruh siswa adalah 44 tambah 45 tambah 50 tambah 40 tambah 35 tambah 60 sama dengan 240 anak. Latihan soal pengolahan data. Perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4 berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Berat 35 kg, ada 2 siswa, 1, 2. Berat 36 kg, ada 3 siswa, 1, 2, 3. Berat 37 kg, ada 4 siswa, 1, 2, 3, 4. Berat 38 kg, ada 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Berat 39 kg, ada 3 siswa, 1, 2. Berat 40 kg, ada 3 siswa. Bentuk tabelnya 35 ada 2 siswa, 36 ada 3 siswa, 37 ada 4 siswa. Ini bentuk tabelnya ya anak-anak. Ini bentuk diagram batangnya. Coba perhatikan, yang panah ke atas itu banyaknya siswa, yang panah mendatar itu adalah berat dalam kilogram. 35 ada 2, 36 ada 3, 37 ada 4, 38 ada 5. Perhatikan tabel banyak pengunjung kebun binatang. Contoh soal nomor 2. Ini bentuk tabelnya dan ini pertanyaannya. Pada hari apa jumlah pengunjung paling sedikit? Berapa jumlah pengunjung pada akhir pekan Sabtu dan Minggu? Berapa rata-rata pengunjung per harinya? Ada jawabannya. Pengunjung paling sedikit hari Selasa 19 orang. Jumlah pengunjung Sabtu Minggu 40 tambah 50 sama dengan 90 pengunjung. Rata-rata pengunjung per hari. (25 tambah 19 tambah 35 tambah 30 tambah 25 tambah 40 tambah 50 dibagi 7 hari sama dengan 224 dibagi 7 sama dengan 32 orang rata-rata per harinya. Latihan soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Banyak siswa kelas 1 adalah 26 orang. Banyak siswa kelas 2 dan kelas 5 masing-masing adalah 20 orang. Banyak siswa kelas 1 dan kelas 3 adalah 50 orang. Selisih siswa kelas 1 dan kelas 6 adalah 2 orang. Jumlah seluruh siswa adalah 134 orang. Berdasarkan data tersebut, maka buatlah diagram batangnya. Kemudian berapa selisih siswa kelas 5 dan 6? Berapa jumlah kelas 3 dan kelas 4? Kelas 1 26 orang, kelas 2 20 orang, kelas 3 kelas 5 20 orang, kelas 1 plus kelas 3 sama dengan 50. Kelas 3 sama dengan 50 dikurangi 26 jadi 24 orang. Kelas 3-nya. Kelas 1 kurangi kelas 6 sama dengan 2. Kelas 6 sama dengan 26 dikurangi 2 sama dengan 24 orang. Kelas 1 ditambah kelas 2, kelas 3 tambah kelas 3 tambah kelas 5 tambah
Kelas 4 tambah kelas 6 yaitu 134 orang. Kelas 4 sama dengan 134 dikurangi 114 sama dengan 20 orang. Kelas 1 26 siswa, kelas 2 20 siswa, kelas 3 24 siswa, kelas 4 20 siswa, kelas 5 20 siswa, kelas 6 24 siswa. Jadi diagram batangnya yaitu yang ke atas itu banyaknya siswa, yang mendatar itu panahnya kelas-kelas. Berdasarkan diagram batang terbentuk sebagai berikut. Diagram batangnya, selisih kelas 5 dan 6 24 dikurangi 20 sama dengan 4 orang. Jumlah kelas 3 dan 4 24 tambah 20 sama dengan 44 orang. Latihan soal di rumah, kerjakan sesuai dengan contohnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.